pertandingan semalam tuh sebenarnya hasil uji coba eksperimen Coach Jin. Sorry tuh saya Asnawi, tapi memang masa kamu sudah habis ya. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kita kali ini ada di segmen DB Sport, yang mana kita akan membahas hasil pertandingan semalam antara Indonesia melawan Cina, yang mana Indonesia yang diprediksi sebenarnya akan menang melawan Cina, tapi ternyata Indonesia harus bertekuk lutut terhadap perlawanan dari timnas Cina ya Bung ya. Meskipun cuma tipis ya. Iya, meskipun cuma 2-1 tapi kalah tetaplah kalah ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, perkenalkan saya Alan. Saya Bung Caka. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah Bung, Timnas Indonesia kemarin diprediksi untuk bisa menang mudah lah. Nggak menang mudah, tapi menang lebih mudah dibandingkan 3 pertandingan sebelumnya yang memang melawan tim-tim Raja Asia gitu ya Bung ya. Tapi ternyata prediksi masyarakat Indonesia kemarin dipatahkan. Karena memang Indonesia mengalami kekalahan perdana di kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini di grup C ketika menghadapi Cina ya teman-teman. Kalah 2-1 ya. Gimana untuk pertandingan semalam Bung, menurut Bung Caka Bung? Secara garis besar sendiri pertandingan semalam itu sebenarnya hasil uji coba eksperimen Coach Jin sebetulnya. Benar. Karena memang beberapa pilar ada yang absen, juga ada yang cedera. Jadi mungkin Coach Jin ingin bereksperimen lebih sebelum menghadapi putaran keduanya. Benar sih. Menurut saya apa yang dikatakan Bung Caka benar, dan kita pernah membahas hal ini di 2 video atau 3 video sebelumnya. Kenapa? Karena memang di setengah putaran kualifikasi Piala Dunia ini timnas Indonesia masih menambah-nambahkan pemain baru gitu teman-teman, dan memang penambahan pemain baru ini perlu dibentuk chemistry baru, perlu penyesuaian untuk strategi baru, dan menurut saya hal yang dilakukan oleh Sintayong semalam merupakan hal yang tepat ya teman-teman untuk melakukan rotasi dan juga eksperimen terhadap line up-nya teman-teman. Dan memang kita harus akui keunggulan Cina karena memang di babak pertama permainan kita bisa dibilang jelek ya Bung ya. Lebih tidak berkembang. Iya, lebih tidak berkembang karena memang permainan kita seperti ditahan oleh Cina, karena memang defense Cina kemarin sangat kuat sekali, perlu saya akui. Dan di sini ada satu pemain yang menurut saya memang perlu kita komentari ya, karena permainannya semalam memang agak kurang gimana gitu. Underperform ya? Underperform, karena kita tahu orang tersebut di gelaran-gelaran Piala Asia ataupun AFF sebelumnya itu sangat jago sekali. Dan pemain tersebut adalah Asnawi Mangko Alam. Gimana Bung, menurut Bung Caka permainan Asnawi semalam? Apakah ini merupakan sebuah eksperimen dari Sintayong atau memang karena pure underperform aja? Kalau menurut saya sih sebetulnya lebih ke sebuah eksperimen juga dari Coach Jin. Kenapa kok selama kita tahu ya, sepanjang kita tahu Coach Jin tidak pernah memainkan pemain lebih dari 75 menit atau 70 menit. Benar. Karena kecuali memang posisinya sentral dan pilar. Benar, seperti Jai dan Mes, Jai dan Rizky Ridho, juga kiper Hernando Ari selalu bermain full. Tapi selain itu pasti ada rotasi perputaran pemain. Nah kemarin semalam itu kok agak ganjal. Agak ganjal sebenarnya. Agak ganjal. Kenapa kok Asnawi lebih diplot ke kanan dan juga diplot kapten? Padahal di situ ada Jai Idzas juga. Benar. Nah mungkin Coach Jin ingin memberikan minute play lebih ke Asnawi untuk membuktikan kalau Asnawi belum habis. Benar. Tapi ternyata memang mungkin beda kelas juga beda jam terbang. Jadi mungkin Asnawi semalam tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi lawannya juga mungkin sudah mengantisipasi karena beberapa kali serangan dari pihak sebelah kanan selalu bisa dipatahkan. Benar. Entah itu dari Witan, entah itu dari Asnawi gitu kan. Pasti bisa dipatahkan. Tetapi justru peluang di menit ke-9 justru berasal dari sebelah kiri. Padahal kita tahu konsentrasi kita di sebelah kanan. Benar. Tapi justru di menit 9 Witan menusuk dari sebelah kiri kerjasama dengan Ragnar juga Rafael. Nah, itu membuktikan karena mungkin memang Asnawi sudah habis. Jadi kedepannya ada opsi, ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders yang kemarin bergabung, atau mungkin di 2 pertandingan sebelumnya Mads Hilgers juga diplot di sebelah kanan. Bisa. Jadi itu mungkin Coach Jin ingin membuktikan kalau
memberi kesempatan juga kepada Asnawi yang notabene sebelumnya selalu menjadi pilar utama, tapi ya memang semalam Asnawi tidak bisa membuktikan, jadi ya akhirnya Indonesia bertekuk lutut. Benar sih, apa yang dikatakan Bung Jaka menurut saya 100% benar. Karena memang kita tahu Asnawi sendiri bukan merupakan pilihan utama di tim nasional kali ini. Karena memang kita punya nama-nama yang lebih jago lah istilahnya. Yaitu ada Sandy Walsh dan juga Eliano Reinders. Dan kemarin terjadi sebuah kejutan teman-teman. Yang mana Eliano Reinders yang mana posisinya ada di bek kanan itu. Malah nggak masuk starting line up malah ya? nggak masuk daftar susunan pemain. Dicoret gitu istilahnya teman-teman. Dan menurut saya ini merupakan hal yang sedikit janggal ya. Entah ini mungkin murni karena cedera ataupun karena taktikal, kami juga tidak tahu. Dan menurut saya memang apa yang dikatakan Bung Jaka benar, karena Asnawi ini sebelumnya merupakan kapten dan memiliki menit bermain yang lebih banyak. Dan Sintayong ingin membuktikan kepada masyarakat ya, kalau ini loh pemain lokal yang memang kalian gembor-gemborkan gitu. Ingin memberikan waktu kepada Asnawi, dan ternyata memang Asnawi tidak bisa memanfaatkan waktu bermain yang diberikan oleh Sintayong dengan maksimal ya Bung ya. Benar. Dan menurut saya ini sekedar apa ya, prediksi aja sih, nggak ya pembahasan tipis-tipis lah. Menurut saya Asnawi sendiri dari permainan semalam yang lumayan lama ya, 80 menit ya. 85 menit. Dan memakai ban kapten itu permainannya tidak maksimal, maka di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya ya, ketika melawan Jepang dan juga Arab Saudi, kemungkinan besar Asnawi tidak akan dipanggil. Tidak masuk line up. Tidak masuk daftar susunan pemain, karena kita tahu di posisi bek kanan kita sudah sangat gemuk sekali. Apalagi ada tambahan Kevin Dix yang mana mungkin November ini selesai untuk prosesnya. Dan ada 3 pemain murni yang bermain di bek kanan, yaitu ada Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan juga Kevin Dix teman-teman. Dan menurut saya sorry to say Asnawi, tapi memang masa kamu sudah habis ya. Dan perlu digarisbawahi juga, ini bukan tentang personal tapi tentang timnas, tentang negara juga. Jadi untuk fan-fan Bang Asnawi, tolong jangan berkecil hati, karena kita tahu mana yang terbaik untuk Indonesia, pasti kita dukung. Dan kita juga tidak meng-underestimate, karena bagaimanapun yang namanya regenerasi pasti ada. Benar. Apalagi Asnawi sudah cukup lama sekali ya. Malah melintang ya. Mulai dari kelas AFF, umur ya. Mulai kelas umur 19 sampai senior sekarang. AFF 2020 itu jago-jagonya Asnawi, kita tahu semua. Dan memang sekarang adanya regenerasi, adanya penambahan pemain baru memang sangat berdampak sekali kepada Asnawi. Walaupun memang Asnawi merupakan starter reguler di Liga Thailand gitu ya Bung ya. Tapi memang kualitas liga juga mempengaruhi. Benar. Sebelumnya Bang Asnawi mungkin sudah bermain di Korea, sekarang underperform main di Liga Thailand ya. Dengan beberapa pemain diaspora kita yang sudah mengalami atmosfer Eropa. Atmosfer UCL, atmosfer UECL dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk kedepannya kita harapkan yang terbaiklah untuk Indonesia. Benar. Dan ngomongin tentang strategi teman-teman, memang kemarin sebenarnya Indonesia ini bisa kita bilang bereksperimen sangat jauh ya, karena memang terlalu jauh. Karena memang banyak sekali pilar-pilar pemain timnas itu yang dirotasi, seperti contohnya Tom Haye nggak main, ada Calvin Verdong yang di pos ke bek tengah, ada Rizky Ridho tidak main, dan juga banyak pemain-pemain lain yang tidak main. Dan menurut saya hal ini merupakan sedikit penyebab dari kekalahan timnas Indonesia kemarin ya, karena memang saya lihat nih Bung, untuk pemain timnas ini kemarin serangannya berfokus di sisi kanan, dan pertahanan Cina ini seperti mengurung pemain timnas Bung. Sementara saya lihat di sisi sebaliknya, di sisi kiri itu sayap-sayapnya tidak ada yang menjaga dari pemain timnas Cina gitu. Dan menurut saya Sintayong sebenarnya sudah tahu untuk memasukkan pemain yang bisa melakukan switch play seperti halnya Rizky Ridho ataupun Tom Haye, tapi sepertinya Sintayong masih ingin bereksperimen gitu Bung. Bereksperimen lebih. Bener. Dan kemarin memang akhirnya di babak kedua dimasukkannya Rizky Ridho dan Tom Haye bener-bener merubah jalannya permainan. Gimana menurut Bung Jaka perubahan permainan ketika dimasukkannya Rizky Ridho, Tom Haye dan juga Malik Rizaldi gitu Bung? Memang kemarin Cina menumpuk pemainnya di tengah ya. Bener. Jadi memang sengaja menumpuk pemain di tengah, karena mereka tahu karakteristik permainan coach Jin itu, mereka menerapkan garis pertahanan tinggi.
Jadi mereka menumpuk pemain di tengah, akhirnya eksperimen coaching tidak berhasil karena beberapa pilar penting di pemain tengah masih di bangku cadangan. Jadi kemarin tapi sebuah kredit juga untuk Nathan Cho sama Ivar Jenner, meskipun mereka naik turun menjaga dan memutus aliran bola, mereka tetap konsisten. Bener. Terus juga di menit ke 60 ke atas ketika Nathan Cho dikembalikan ke sebelah kiri untuk bergantian dengan Vin Pardong, memang posisi awal dia di situ. Dan Nathan Cho mungkin overpower di sebelah kiri. Bener. Memang kita lihat kemarin Nathan Cho itu ketika siapa kemarin ditarik? Sen Patinama ditarik keluar itu Nathan Cho diplot menjadi back kiri ya teman-teman, dan memang di sana posnya asli dan menggila sekali Nathan Cho menurut saya dibandingkan ketika bermain menjadi gelandang tengah, karena memang tandemnya sendiri adalah Ivar yang mana Ivar dan Nathan Cho ini menurut saya tandem yang karakteristiknya sama, jadi kayak numpuk gitu pemainnya, beda sama ketika Ivar bersama Tom atau Nathan bersama Tom gitu ya, atau mungkin Ivar bersama Malik. Bener. Dan kredit juga buat Pratama Arhan kemarin yang ternyata malah menjadi kartu as ya. Bermain tidak di posisi aslinya, menjadi bek kanan, tapi ternyata Pratama Arhan berhasil menciptakan, kita anggap satu assist lah ya. Penyebab gol. Dan juga satu crossing, nggak satu crossing sih, banyak crossing beberapa crossing yang memang mengancam sekali. Pas jatuh di depan mulut gawang, meskipun sudah terlambat karena kondisi pemain kita juga mungkin udah kelelahan juga. Bener. Dan ternyata menjadi kartu as karena saya tidak expect untuk Pratama Arhan bisa inverted, bisa masuk ke dalam, bisa cut inside dan memakai kaki kirinya sebagai operan yang bisa masuk ya. Juga masuk bisa menghasilkan beberapa peluang juga sih. Bener. Dan ya, saya sekarang tahu kenapa Sintayong terus-menerus memanggil Pratama Arhan ya. Awalnya saya sempat underestimate kenapa sih Pratama Arhan dipanggil terus. Padahal di klub tidak banyak menit bermain gitu ya. Ternyata minute play tidak mempengaruhi ya ternyata. Minute play ternyata tidak mempengaruhi, dan ternyata Sintayong membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini salah gitu persepsinya gitu teman-teman. Dan memang kemarin permainan berjalan cukup baik bagi Indonesia karena memang kita menguasai seluruh jalannya pertandingan, 80%, 70% ball possession, dan memang 76% ya. Dan kita terus-menerus menekan timnas Cina ya, memang karena pertahanan Grendelnya sangat tebal sekali untuk jebol untuk ditembus. Jadi memang sangat sulit sekali, dan ya kredit untuk timnas Indonesia, kita bangga dengan permainan kalian gitu. Tidak perlu berkecil hati untuk pemain-pemain timnas, untuk pendukung timnas, janganlah kalian menghujat karena memang ini merupakan bagian dari eksperimen Sintayong yang mana mungkin akan digunakan untuk persiapan kualifikasi yang putaran kedua gitu ya, ketika mulai menghadapi Arab Saudi sampai nanti terakhir menghadapi Jepang di bulan Juni tahun 2025 gitu ya teman-teman. Dan juga perlu diingat, ini hanyalah sebuah proses ya. Benar. This is not the end. Ini bukan terakhir, ini bukan final, ini bukan finish, tapi ini proses. Jadi kita tunggu ke depannya kabar baik dari Coach Shin, eksperimen-eksperimen yang selama ini dilakukan, kita tunggu di bulan selanjutnya. Benar. Apalagi di bulan-bulan selanjutnya kita masih mungkin bertambah pemainnya dari timnas Indonesia, karena pemain diaspora kita itu mulai banyak yang tertarik untuk membela timnas ya. Bahkan kabar terbaru kemarin Kevin Dix sudah kita anggap resmi lah ya, sudah salaman, sudah resmi ya. Dan mungkin masih ada Jairo, Ridward, ada Emil Audero, ada Mauro Zylstra, ada Ole Romani yang mungkin kita tidak tahu ada nama-nama lain selain nama itu yang mungkin akan dibawa Sintayong ke dalam timnas Indonesia, yang semakin memperkuat timnas Indonesia gitu ya Bung ya. Dan memperbanyak perbendaharaan pemain juga. Bener. Karena memang antara cadangan dan juga starter timnas kita itu masih sangat timpang sekali teman-teman. Jadi mungkin kedepannya kedalaman squad kita lebih variabel. Bener. Karena memang kita lihat kemarin dengan cederanya Jordi Amat, cederanya Sandy Walsh, dicoretnya Eliano, kita keteteran kemarin. Kita keteteran, dan cadangan kita rata-rata bermain di liga lokal gitu ya, bukan cadangan. Jadi bisa dibilang kemarin itu eksperimen gagal. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dari sebuah kegagalan mungkin Coach Shin melihat ada sebuah peluang. Bener. Apalagi kita masih menyimpan 6 pertandingan ya, 6 pertandingan sisa. Masih 6 pertandingan sisa. Bener. Dan kans untuk lolos Piala Dunia di sini menurut saya masih sangat lebar sekali, apalagi kemarin kita lihat Jepang lawan Australia itu seri, dan juga Bahrain Arab itu juga seri, yang mana
peta persaingan grup C ini masih sangat ambigu sekali. Masih abu-abu. Masih abu-abu untuk tahu siapa yang lolos, berbeda sama grup A dan juga grup B yang mungkin memang sudah jelas ya, yang mana grup A. Memang mereka yang overpower. Memang mereka yang overpower. Di grup A ada Uzbek dan juga Iran, di grup B ada Irak dan juga Korsel. Korsel. Tapi di grup C ini semua masih bisa lolos, teman-teman. Karena memang selisih poinnya Sangat tipis. Sangat tipis sekali. Kecuali Jepang ya. Benar. Jepang mungkin tidak usah dianggap ya, karena memang sangat overpower. Tapi untuk posisi 2 sampai 6 menurut saya masih semua bisa lolos Piala Dunia 2022. Kemungkinan masih ada, asal masih bisa dicapai. Benar. Mungkin target kita sudah tidak posisi 2 lagi, mungkin 3 atau 4. Tapi dengan di posisi 3 atau 4 kita bisa lolos ke ronde keempat ya, yang mana musuhnya itu lebih gampang lah daripada ronde ketiga kali ini. Tapi juga tidak bisa mengunderestimate musuh. Benar. Dan ya mungkin sekian pembahasan dari kita. Gimana dari kalian, jika ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin strategi Sinteyong ada apa, ataupun mungkin pendapat kalian tentang Asnawi, atau pendapat kalian tentang pertandingan kemarin itu gimana. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, khususnya dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan kita akan berjumpa lagi di pembahasan tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 pada bulan November mendatang, teman-teman. Sampai jumpa di bulan depan ya. Sampai jumpa di bulan depan, khususnya ketika kita akan melawan Jepang dan juga Arab Saudi gitu, teman-teman. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga undur diri. Salam Olahraga.